Asyabul Kahfi. Kalian pasti sering membaca surah Al-Kahfi di dalam Al-Quran. Tapi tahukah kalian, ada sejarah, peristiwa, dan kisah di dalamnya tentang perjuangan 7 pemuda yang gigih memperjuangkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kisah mereka dan anjing yang setia menemani mereka diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Mereka adalah pemuda Asyabul Kahfi. Sebelum kita lanjut ke dalam video lengkapnya, mari bantu channel kami agar lebih berkembang dalam berbagi ilmu, sejarah dan berbagi kisah-kisah Islami. Dengan subscribe, like, dan komen dalam setiap video-video kami. Di antara lembaran-lembaran Al-Quran yang mulia, tersimpan kisah-kisah nyata yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cerminan sejarah yang syarat akan pelajaran. Salah satu kisah paling menakjubkan yang Allah perintahkan untuk kita renungi setiap Jumat adalah kisah Asyabul Kahfi, kisah para pemuda penghuni gua. Mereka bukanlah nabi, bukan pula rasul. Mereka adalah sekelompok pemuda biasa sepertimu. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak dan penguasa yang zalim. Mereka hidup di zaman sebuah negeri bernama Ephesus yang dipimpin oleh raja kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dicyanus. Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Letak kerajaan Ephesus atau Ephesus yang dipimpin oleh Raja Dicyanus pada masa itu, sekarang terletak di dekat kota Seljuk, di Provinsi Izmir, Turki modern. Keruntuhan kota kuno Ephesus adalah situs arkeologi penting yang dilindungi oleh UNESCO, dan dapat dikunjungi sebagai tempat wisata bersejarah. Kembali kepada kisah 7 pemuda Asyabul Kahfi. Nama-nama 7 pemuda Asyabul Kahfi adalah Mahalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus dan Tamika. Dan Kitmir, nama seekor anjing yang setia beriman dan menemani mereka dalam memperjuangkan iman mereka. Hati mereka resah, mereka menolak untuk menukar iman mereka kepada Allah dengan kemewahan dunia yang fana. Secara sembunyi-sembunyi, mereka saling menguatkan di atas jalan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan raja sang manusia biasa ataupun berhala yang tidak bernyawa. Deklarasi tauhid dia mengguncang. Kabar tentang para pemuda ini akhirnya sampai ke telinga raja. Mereka pun ditangkap dan dihadapkan ke istana. Di hadapan penguasa yang zalim, di saat nyawa berada di ujung tanduk, mereka tidak gentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen heroik ini dalam surah Al-Kahfi ayat 14. Artinya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 14. Raja memberi mereka waktu beberapa hari untuk berpikir. Namun, bagi mereka, iman bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berdakwah secara terang-terangan, dan untuk menyelamatkan akidah mereka, para pemuda ini memutuskan untuk uzlah mengasihkan diri atau berhijrah dari kebobrokan kota mereka. Namun, ternyata Raja Dicyanus mengetahui rencana mereka. Akhirnya, mereka dikejar oleh pasukan kerajaan dalam pengasingan mereka. Dalam pengejaran itu, mereka diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dituntun dalam pelariannya dan diberhentikan Allah di depan sebuah mulut gua. Mereka memilih memasuki gua sebagai tempat berlindung. Di ambang pintu gua, mereka memanjatkan doa yang sangat indah, yang tersurat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Ya artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Mereka memasuki gua itu. Di dalam gua, mereka tanpa sadar akhirnya ditudurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun dalam penjagaan Allah. Di dalam gua inilah keajaiban terbesar dimulai. Allah tidak hanya menyembunyikan mereka, tetapi menidurkan mereka dengan elap. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 11. Yang artinya, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Al-Quran surah Al-Kahfi 11. Allah mengatur pergerakan matahari, sehingga sinarnya tidak mengenai mereka secara langsung selama tertidur, namun tetap memberikan kehangatan. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Yang artinya, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat.
yang luas di dalam gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Posisi tubuh mereka juga dibolak-balikan oleh Allah, agar tubuh mereka tidak rusak. Dalam Al-Kahfi ayat 18, yang artinya, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Dan Allah membuat Kitmir, seekor anjing, menemani mereka dan ikut tertidur, menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua, menambah kesan angker agar tidak ada yang berani mendekat. Setelah 309 tahun berlalu, Allah membangunkan mereka. Mereka saling bertanya, "Berapa lama kita di sini?" Sebagian menjawab, "Sehari atau setengah hari." Mereka masih mengira hanya tertidur sebentar. Karena lapar, salah satu dari mereka diutus ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa, dengan pesan agar berhati-hati jangan sampai ketahuan. Disinilah tabir waktu tersingkap. Kota itu telah berubah total. Penduduknya bukan lagi penyembah berhala, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pemuda itu hendak membayar dengan koin kuno dari zaman Raja Dikianus, gemparlah seluruh kota. Singkat cerita, keberadaan mereka pun terungkap. Kisah mereka menjadi bukti nyata atau ayah bagi penduduk negeri yang saat itu sedang berselisih pendapat tentang adanya hari kebangkitan. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda penghuni gua yang sekarang berada di Al-Rajib, dekat Amman, Yordania, sekitar 10 km dari pusat kota, adalah monumen abadi tentang keberanian iman di usia muda. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap kezaliman dan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bukti nyata akan kekuasaan Allah dan inspirasi bagi setiap jiwa yang merasa sendirian dalam memegang kebenaran. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa lari kepada Allah adalah satu-satunya tempat berlindung yang paling aman, dan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Semoga membawa hikmah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin.